Mimpi, aku kayak Mimpi apa? dikasih mimpi serem banget. Kenapa ya, kayak gundah gulana gitu loh hati aku tuh, terus tiba-tiba kayak dapet mimpi serem banget. Jadi kayak gempa dulu, sambil lari tuh kayak sebelah-sebelah aku tuh kayak api tuh jatuh ke orang-orang terus sep, ilang, kayak gitu-gitu ya. Di Evolve Talks perdana ini, kita kedatangan Diana Paramita, mompreneur sekaligus owner dari DNC Syar'i dan DNC Scarf, yang saat ini sedang fokus juga menjadi konten kreator di bidang hotel dan villa review. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di Evolve Talk hari ini. Dan kebetulan hari ini dengan senang hati nih aku datangin bintang tamu yang udah lama banget aku pengen undang. Perkenalkan, Diana DNC. Hai Teh Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Manggilnya apa wabarakatuh. nih buat customer loyalnya? Evolve Queen, Oh, ya Evolve kan? Queen. Evolve Queen. Nih, buat teman-teman yang dari kemarin udah teteh pengen dong diundang nih teman-temannya yang sudah berhijrah, yang sudah punya usaha, pengen dong teh sharing-sharing. Nah, aku sering banyak tuh dapat komen-komen kayak gitu. Hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan Teh Didi. Teh Didi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Panggilnya Teh Didi aja ya. Oh, Teh Didi aja ya. Oke. Teh Didi, jadi Ya. gimana nih? Sekarang kesibukannya apa? Sibukannya karena ibu rumah tangga, alhamdulillah dititipin sama Allah 4 anak. Jadi kesibukannya pasti ngurus Alhamdulillah. keluarga ya, yang paling penting itu. Terus sekarang lagi apa ya, seriusin di villa sama hotel review. Apa tuh? Iya, jadi aku sekeluarga ini mungkin dari doa aku pas hamil anak keempat Oke, kali ya, karena kan kayak, "Ya Allah, aku anak keempat masih bisa tetap produktif nggak ya?" Tapi berdoanya kayak aku pengen bisa tetap produktif tapi tetap barengan sama keluarga gitu. Alhamdulillah Allah kayak Oke. kasih kemudahan aja gitu, tiba-tiba sekarang serius nge-review hotel sama villa sekeluarga, kayak Oh, gitu. jadi, influencer traveler gitu ya? Iya, reviewer hotel Oh, lah, oke. alhamdulillah banget kan jadi liburan tanpa mengeluarkan biaya ya. Anak-anak bisa happy. Anak-anak dibawa semua jadi happy Bener. sekeluarga, alhamdulillah. Oke, mungkin masih banyak yang bertanya nih, sebenarnya Teh Didi tuh, apa aja sih Teh? Sebagai profesinya tuh apa aja? Profesinya Iya. apa ya? Ibu Kan rumah kayaknya tangga. Teh Didi tuh Segala diambil ya. segala ada gitu. Jadi kalau misalnya ada event apa ada Teh Didi. Lagi launching apa ada Teh Didi. Teh Didi ini sebenarnya profesinya apa? Apa tuh ya, aku mah ibu rumah tangga, terus mungkin orang bilangnya influencer kali ya, tapi ya alhamdulillah lah kalau misalkan apa kegiatan aku bisa bermanfaat buat orang lihatnya sih alhamdulillah banget. Bisa dibilang mungkin influencer, terus sama-sama punya usaha fashion Oh kan, iya. sama ya. Jadi usaha fashionnya itu di bidang apa nih? Banyak sih dari head to toe ya, dari sepatu, awalnya kan sepatu tuh dari Sepatu. 2000. Ini semua orang kayaknya udah pada tahu nih ya. Nah, Sepatu di MC tuh sepatu. udah terkenal banget. Apalagi Masya Allah. zaman-zaman Ya aku dulu. Allah, Waduh. zaman hijabers ya. Iya, zaman hijabers itu kayaknya nggak ada yang nggak pakai sepatu di MC. Yang tebel-tebel itu. Benar. Itu pertama kayaknya pencetus sepatu tebel-tebel. Wages platform gitu ya. Iya, Ya zaman itu. alhamdulillah sih. Karena dulu tuh kayak masih handmade shoes tuh masih bisa dibilang sama tangan sih. Maksudnya bisa terhitung banget gitu yang punya handmade shoes tuh. Kalau sekarang Itu udah tahun banyak berapa Teh Didi mulai bisnis di MC itu? Aku awal mulai bisnis tuh zaman kuliah tahun 2008 kok. Ya umurnya ketahuan dong. 2008, berarti berapa tahun yang lalu nih guys? 2 tahun yang lalu ya. Enggak. Sekarang 2024 ya. berapa tahun yang lalu Ji? 16 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang Iya lalu. kan? Itu berarti Teteh masih kuliah nih? Masih kuliah. Jadi Masih awal kuliah. mulanya tuh kayak zaman dulu tuh nyari sepatu tuh pengen yang beda kan. Zaman Oke. dulu enggak sih? Kalau sekarang kan kayak kalau kembaran tuh lebih asyik gitu ya sama teman-teman. Benar. Kalau dulu tuh malah kayak nggak mau ada yang sama, pengen beda sendiri. Nah, Bener. makanya nyari sepatu ke mall kemana-mana kok model sepatunya kayak sama semua. Nah akhirnya kepikiran gitu kan karena memang background keluarga tuh kayak ada yang pengrajin sepatu. Oh, jadi sekalian nih kerja sama gitu ya? Iya, tadinya nggak kepikiran untuk bisnis kan, karena dulu mikirnya kalau kuliah kerja, ya kan kayak gitu. Cuma akhirnya, oh iya ya ada yang bisa bikin sepatu, akhirnya bikin sepatu buat dipakai sendiri, dipakailah ke kampus. Nah, respon pertama tuh pasti dari temen segeng kan, kayak lucu banget sepatunya, beli di mana? Dari situ tiba-tiba kayak muncul ide, oh bisa nih dijualin sama aku gitu. Nah,
akhirnya jadi mulai bisnis tuh benar-benar tanpa biaya, Nol nih? Iya, nol banget. Oh, yang suka nanya Iya, teteh bener, modal bisa bikin loh. usaha apa dari nol ternyata ya? Kalau sekarang kayak gampang banget ya bisa jadi reseller ya kan, kayak Iya. gitu kan tanpa biaya banget. Nah jadi DP dari teman-teman nih, aku DP-in lagi ke tempat maklun sepatu. Jadi benar-benar tanpa biaya banget. Terus kalau misalkan hasil sepatunya aku fotoin satu-satu dan dulu tuh masih disebarin flyer gitu loh. Oh, masih pakai flyer? Iya, karena kan belum ada sosial media dulu. Baru 2008 itu baru Friendster. Facebook udah ada? Facebook 2010. Maaf nih. Oh, belum ada Facebook ya? Belum. Oke. Nah, terus lama-lama disebarin kan, kayak dari mulut ke mulut, terus si katalog aku tuh nyebar dari kelas aku, nyebar ke kelas lain, nyebar lagi ke fakultas lain gitu, sampai ke ke kampus-kampus lain nyebar gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, akhirnya kakak aku ngasih tahu pertama kali dari Facebook 2010, ngasih tahu masukin Facebook deh, cobain. Oke, Akhirnya itu belajar platform dulu kan. pertamanya. Platform pertamanya di Facebook. Nah, alhamdulillah pas masukin Facebook, wow, Langsung rezeki nih. ya dari Allah lewat Facebook. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dulu boomingnya kita bisa terima brand lain, jadi banyak Maklun? maklunin brand lain kayak gitu. Malah ada kayak customer dari Bali, dia sebulan tuh ordernya 600 pieces, tapi pakai brand dia kan. Oke. Tapi lama-lama kayak capek kan, karena kita capek kerja tapi yang gede tuh brand orang gitu. Jadi mikirnya kayak, aduh pengen deh seriusin brand sendiri gitu. Nah, dari situ mulai dikurangin jatah untuk brand lainnya, mulai dibikin stok-stok untuk sepatu brand sendiri. Nah dari situlah. Oke. Jadi awalnya nih tiba-tiba brand DNC mulai naik, itu apa momennya? Momennya alhamdulillah saat aku hijrah sih ya. Jadi benar-benar kan dulu belum pakai kerudung kuliahku. Oke. Terus mau nikah, terus pas mau nikah diketemuin lagi sama temen SMP, Gaida. Pasti kenal kan Gaida? Itu makanya Masya Allah banget Gai, makasih ya. Sama Mama Nini. Itu benar-benar kayak apa ya, selalu support banget buat kayak ayo dong pakai kerudung kayak gitu. Jadi setahu aku itu di tahun berapa tuh? lulus tuh 2010-an ya. 2010 itu karena tuh nikah 2011 kan. lagi rame-ramenya itu ya, Hijabers Community. Iya, Ingat nggak? awalnya kan forum Anissa. Itu forum Anissa dulu, Forum baru Anissa. Hijabers Community. Iya. Oke. Ini yang umurnya udah 30 tahun ke atas nih pasti Iya, pernah benar. bergabung. Siapa coba ayo absen nanti ya. Siapa yang pernah ikutan Siapa forum yang pernah Anissa? tuh? Hijabers Community. Bandung. Benar. Iya, nah dari situ kayak Gaida tuh kayak nyari sepatu buat fashion show karena kan Masya Allah Gaida brandnya juga udah besar ya. Terus kayak Diana apa kabar, tiba-tiba diketemuin lagi, terus aku juga seneng banget kan ketemu teman lama, terus support juga. Nah awalnya support buat di acara Hijabers community yang di Jakarta dulu kan, pertama kali di Jakarta kan, belum Bandung kan. Aduh itu fenomenal banget ya. Iya kan. Fenomenal. Jujur itu salah satu tahap aku pengen serius berhijab itu karena ada salah satu komunitas itu. Iya kan, sama kalau aku kayak tiap ketemu sama Gaida di rumahnya kan, jadi kayak dikit-dikit tuh ada acara IMK TV segala macam suka diajakin kan, terus tiba-tiba kayak pas mau nikah kayak mau apa ya prewedding dulu ya, jadi contoh ya. Kalau sekarang pasca wedding aja ya. Jangan ya. Jangan. Dulu tuh prewedding kalau mau di beda ruangan. Iya. Nah dulu tuh pas prewedding tuh kayak mikir, pakai kerudung aja apa ya? Karena kalau tiap main ke rumah Gaida tuh kayak iya udah mau nikah, ya Gaida tuh kayak, "Ma ini Diana mau nikah." "Oh udah tuh mau nyari apa lagi, yuk pakai kerudung, yuk pakai kerudung." Oh jadi waktu main ke rumah Teh Gaida itu belum di kerudung? Iya. Tapi kayak misalkan buat tampil di MKTV segala macam, aku udah pakai kerudung, maksudnya By event ya. Makanya kayak ketemu Gaida tuh ya Masya Allah salah satu hidayah mungkin lewat Gaida ya. Masya Allah. Lewat Mama Nini juga ya, jadi kayak selalu diingetin gitu, lama-lama pas mau prewe tuh kayak, "Aku pakai kerudung aja boleh nggak?" Aku izin ya sama suami aku tuh, "Boleh nggak?" "Ya udah terserah tapi jangan dibuka lagi ya." Alhamdulillah udah nyaman, ya udah dari situ nggak dibuka-buka lagi. Alhamdulillah. Dari situ ketemu Gaida, terus diajakin event Hijabers, terus ikutan forum Anissa, terus forum Anissa berubah jadi Hijabers Community Bandung, dan isinya teman-teman semua, jadi kayak ikut aktif padahal aku bukan panitianya gitu. Tapi alhamdulillah seneng. Nah dari situ kan banyak ya koneksi, banyak ketemu teman. Dari situ mungkin DNC-nya alhamdulillah mulai Berkembang. Iya mulai berkembang dan
ketahui sama banyak orang, terutama sama hijabers. Jadi orang tuh dulu identiknya DNC itu sepatunya hijabers gitu kan. Betul. Iya ya, bener ya? Kayak dulu bajunya Ria Miranda itu adalah bajunya hijabers Iya, gitu ya. bener. Nah, sepatunya pas banget nih masuk Diana DNC ya. Ah, DNC. DNC itu apa sih kepanjangannya? itu narsis ya. Apa tuh? Jadi dulu tuh gini awalnya, kayak pas lagi bikin sepatu yang di tempat maklun dulu, sebelum punya bengkel sendiri, ditanyain kan, "Teh, ini brandnya mau apa? Sayang loh kalau nggak pakai brand." Oh iya ya, bener ya. Terus kayak dulu tuh terinspirasi dari brand-brand luar kan, kayak Charles and Kate, B&G, Oh, oke, VMC, kayak gitu-gitu. Kayak apa ya, brandnya pengen mendunia kan. Amin. ya Amin, Allah. Jadi kayak, amin. apa ya, terus akhirnya kepikiran, ya udah deh dari nama sendiri, Diana N. Chandra. Oh, oke. DNC. Itu tuh suami. Iya, alhamdulillah Oh, jodoh. itu berjodoh ya. Tapi brand itu dibentuk sebelum nikah. Sebelum nikah, alhamdulillah Ya jodoh Allah ya. masih Langsung jodohnya panjang insya Allah ya. Oke. Amin. Berarti itu pertama kali mulai bisnis hingga akhirnya bisnisnya sudah sebesar ini nih sekarang ya. Amin, amin, Amin. Nah, terus aku juga mau nanya nih. Berarti dari dulu kuliahnya ambil jurusan apa? Manajemen, Manajemen. perbankan syariah. Jadi setelah lulus sempat bekerja dulu apa langsung? Enggak, alhamdulillah. Allah Langsung. selamatin sih ya. Jangan Jadi dulu tuh udah, karena kan kalau dari kampus aku pasti jalannya ke bank. perbankan. Perbankan ya. Oke. Udah sempat tes segala macam, udah tinggal tanda tangan kontrak, tapi ditanya lagi, nggak boleh nikah dulu ya 3 tahun. Di situ aku langsung jawab kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen jawab gitu. Aku mau nikah di bulan Juli tahun ini, aku bilang gitu. Nggak bisa dong. Jadi gimana? Kamu mau lepasin ini kesempatan kamu katanya gitu. Akhirnya nggak tahu kayak dikasih kekuatan aja gitu. Oh ya udah nggak apa-apa nggak jadi. Aku jawab gitu aja. Padahal udah ngelewatin berapa tahapan tes kan gitu. Tapi ya mungkin itu cara Allah ya menyelamatkan aku. Alhamdulillah. Jadi aku belum pernah kerja. Oke, terus aku lihat nih sekarang Teh Didi pakaiannya Masya Allah sekali Kalau masih nih. belajar. Kita juga pengen tahu nih, apa nih proses awalnya Teh Didi akhirnya memutuskan, aduh aku pengen pakai baju yang lebih baik lagi nih, apa nih? Mimpi, aku kayak Mimpi apa? dikasih mimpi serem banget tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Jadi kan dari awal sebelum nikah pun kayak suka ngaji private kan, makanya kayak kepikiran pengen pakai kerudung gitu. Terus alhamdulillah mungkin dapat lingkungannya juga yang selalu positif gitu. Nah lama-lama kayak lihat teman-teman udah banyak yang hijrah, kok aku masih kayak gini-gini aja. Jadi sempat scrolling dulu IG tuh dari awal kayak dulu aku pakai awal kerudung zaman hijabers tuh pakai rok. Terus pakai pashmina tuh nutup dada. Kok makin kesini kayak makin parah gitu ya stylenya. Kayak jadi budak fashion banget gitu. Nah, terus lama-lama kenapa ya kayak gundah gulana gitu loh hati aku tuh. Terus tiba-tiba kayak dapet mimpi serem banget. Itu mungkin kayak teguran kali ya. Atau mungkin Allah memberi hidayah lewat mungkin mimpi ya. Mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah. Nah, terus kayak mimpinya serem banget kayak dikejar-kejar sama api. Pokoknya dikejar-kejar api. Jadi kayak aku tuh tahu di mimpi itu aku pakai kerudung. Jadi kayak gempa dulu. Terus semua kan turun tuh ke bawah, turun keluar rumah semua di mimpinya tuh. Terus aku tuh pakai kerudung, tapi kerudungnya tuh nggak dipakai, tapi dipegang di mimpi itu tuh. Terus anak aku pada nggak ada di situ. Jadi kayak suami aku nyari anak, mama nyari anak, aku nyari anak aku juga lari-lari. Terus sambil lari tuh kayak sebelah aku tuh kayak api tuh jatuh ke orang-orang terus sep hilang kayak gitu-gitu ya kan. Astagfirullahaladzim, kenapa? Takut banget di mimpi itu tuh kayak capek lari-lari terus ketemu sama aku, anak-anak mana? Aman. Kita ke bawah jembatan ya, udah duluan ke bawah jembatan. Terus kayak susah banget buat nyampe ke jembatan itu tuh kayak Kayak ada yang nahan kakinya. iya, tapi tetap berusaha lari kayak karena kayak diliatin terus sebelah tuh kayak kena api terus hilang gitu kayak. Wah, serem kan kayak ini api neraka apa kayak gimana gitu kan. Jadi kayak serem banget terus akhirnya berusaha buat lari istighfar di mimpi itu aku istighfar astagfirullahaladzim. Terus baru keingetan, aku tuh pakai kerudung dong, kerudungnya dipakai. Dari situ aku langsung pakai, langsung gampang banget masuk ke jembatan itu, ke kolong jembatan dan ternyata isinya semua orang pakai baju putih. Merinding loh ini aku. Ya Allah, mungkin itu dari situ langsung kayak langsung kebangun, nangis di mimpi nangis, aslinya nangis beneran gitu ya. Masih merinding banget sih sampai sekarang ya. Jadi kayak apa ya? Oh mungkin ini Allah sayang kali ya. Jadi mungkin aku ngambil hikmahnya, aku pakai kerudung tapi nggak berkerudung yang baik dan benar gitu. Nah, hikmah yang aku ambil kayak gitu. Jadi kayak isinya semua tuh di dalam tuh orang tuh pada pakai baju putih, bersih, terus kayak apa ya glowing gitu loh, masya Allah aja pokoknya. Oh ya, terus udah dari mimpi itu kayak banyak nanya-nanya ke
ke Ustadz-ustadz. ustazah gitu ya nanya. Jadi itu pas bangun mimpinya exactly masih ingat Masih semuanya? inget sampai sekarang, masih inget. Biasanya kita kalau mimpi pagi-pagi ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Ini Alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Jadi kayak kenapa ya? Terus udah udah nanya-nanya terus mungkin atau hidayah dia harus diambil kayak gitu-gitu kan. Tapi kan sebagai manusia yang terlalu terlena dengan dunia tuh kayak bisa nggak ya? Aduh nanti gimana dong? Kayak aduh kerjaan aku gimana? Aduh nanti endorse gimana gitu-gitu kan. Masih mikirin dunia gitu kan. Terus tiba-tiba malam-malam aku tuh baru tidurin anak-anak banget gempa. Gempa yang waktu di mana ya? Yang di Bandung kerasa banget, keras banget, sampai goyang banget waktu itu kayak baru tidur lep, tiba-tiba gempanya kerasa banget, langsung bangun. Di situ aku pikir kayak mimpi aku kejadian jadi nyata. Ini nggak selang lama dari mimpi itu kejadian? 2 hari dari mimpi. Langsung, ya Allah, mimpi aku jadi nyata gitu. Aku takut kan karena kepikiran yang mimpi itu terus kayak kerudung mana? Sampai suami aku tuh itu anaknya gendong dulu. Iya tapi kerudung aku mana? Karena takut kan. Akhirnya langsung baru pakai kerudung langsung gendong anak baru keluar. Dapat teguran 2 kali kan, kayak langsung dijadiin nyata gitu loh gempa yang di mimpi itu ada. Terus ya udah bismillah. Akhirnya dari situ langsung bongkar lemari, aku keluarin semua baju yang menurut aku bakalan bikin aku bisa balik lagi kalau misalkan masih ada di lemari gitu. Jadi aku nyisain dress doang, kayak cuma tinggal 4 apa 5 pieces doang di dalam lemari. Sisanya udah aku keluarin. Jujur dulu Teh Dini ini salah satu fashion influencer yang aku lihat banget nih. Masya Karena zaman dulu kita masih pakai celana jeans, masih Iya pakai kan? ini terus kerudung kita cekek leher ya. Iya kan makanya kayak kok aku futur banget ya. Tapi di saat itu memang kamu pakainya tuh keren banget. Aku sampai beli ada celana bukan beli. Aku sempat mau incar celana yang itu sakit kalau dipakai loh. Ya ada tusuk-tusuknya. Pas kamu pakai tuh keren banget dan aku bayang sih memang kamu bisa menginfluence banyak orang dengan style kamu. Tapi udah jangan inget-inget yang itu ya. Dan pakai celana itu sakit banget. Apalagi kalau sholat kan. Jadi kalau dipakai emang kalau lagi halangan gitu. Tapi emang keren banget ya waktu itu ya. Ya, itu kan jadi kalau mau gaya tuh ternyata nggak nyaman. Oke, akhirnya si baju-baju yang menurut kamu udah nih aku pengen tinggalin, akhirnya kamu kumpulin, aku keluarin dari lemari karena kalau misalkan aku kayak ada palazzo pants aku tetap taruh di lemari, pasti aku sadar diri dong diri aku tuh gampang banget ke distract atau tergoda gitu ya. Jadi makanya harus pokoknya cuma tinggal dress aja aku taruh. Tapi jadinya kayak nggak ada baju, cuma 5 biji apa 4 biji. Tapi ingat nggak sih pas kita kajian, Beb? Kita kajian yang yang di rumah Terati kan. Di situ kan kayak pada ngasih dress banyak banget kan teman-teman tuh, ada yang ngasih langsung 10, ada yang ngasih langsung 5. Jadi kayak oh teman-teman Masya Allah ya, untuk menuju lebih baik tuh teman-teman support banget loh gitu. Jadi kayak ada temen ya seneng gitu, terus lingkungannya alhamdulillah sama Allah dikasih yang selalu ngasih mengingatkan dalam kebaikan. Allah. Nah terus nih udah berproses kan banyak banget, jujur aku juga sering banget pengen ke arah itu, tapi tuh kayak godaannya tuh lumayan ya. Iya emang lumayan, apalagi di zaman makanya harus ada kita minimal ada yang ngingetin 1 atau 2 orang sih. Dan aku selalu diingatkan ya. Kan saya ngingetin ya kan? Aku ingat banget saya. Iya benar, I love you. Gini dulu dong. Aku pernah lagi ke pantai ya kan, terus tiba-tiba aku lupa deh pokoknya nggak pakai kaos kaki atau gimana ya Beb. Maaf ya. Tapi aku seneng banget diingatkan, benar. Aku seneng banget. Kan? Benar. Kalau misalnya nggak ada teman-teman yang mengingatkan, mungkin aku akan kembali. Bener kan? Tapi bener, jadi kayak kadang kalau kita lagi egois tuh mikirnya apa sih kayak gini doang direwelin, tapi ternyata kalau misalkan lagi kita mikir oh bener ya, karena mereka sayang loh sama kita dan itu susah banget dapet temen yang kayak gitu, karena kadang temen tuh di depan baik tapi ternyata nggak support yang memang sesungguhnya gitu kan, banyak kayak gitu. Mungkin mereka belum tahu ilmunya. Mungkin, tapi maksudnya alhamdulillah banget kalau kamu atau teman-teman semua punya temen yang selalu ngingetin dalam hal kebaikan, dipegang erat, bener ya itu kan ya, pegang erat teman kamu kalau lagi ngingetin dalam hal kebaikan, karena ya siapa lagi yang nguatin gitu kan. Walaupun kadang kita kayak iya tahu. Iya, tapi kadang ada kesel ya. Enggak, bukan kesel, aku lebih iya malu. Aku lebih ke malu sih sebenarnya, bukan kesel. Aku lebih ke malu, oh iya gitu. Kadang kita tuh ngerasa, makanya kadang suka lupa kalau Allah ngawasin kita ya. Karena kita pergi tenang aja, cuma di pantai ini gitu. Aku mikirnya cuma di pantai ini nggak apa-apa deh. Tapi kan diposting ya Bu. Dan aku pas posting itu nggak ingat bagian kaki. Saking aku tuh kayak lalai berarti ya, nggak ingat bagian kaki. Terus kamu datang menegur dengan baik. Oh aku senang. Maaf ya. Thank you Baby.
Oke, nah sekarang ini ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Teh Didi. Nah Kayak sekarang tuh makin kan serius ya. makin serius ya, makin serius. Semoga Oke, menjadi oke. ibroh nanti ke Amin, depannya amin, ya. amin. Di zaman media sosial sekarang tuh kan aku ngerasa kok kita semakin sulit ya untuk stay fokus ke Iya, jalannya Allah nih banyak ibaratnya. distraknya ya. Banyak distraknya, terus kayak kalau ke distrak sedikit tuh langsung kendornya ibaratnya Sumbernya jauh turun banget kan. levelnya tuh jauh banget nih. Nah, tadi dia sebagai yang sudah juga aktif di dunia itu, tapi tetap juga berpegang teguh dengan keyakinan yang sekarang dijalankan, baik dari pakaian, semua adab dan lain-lain, itu apa yang bisa bikin Teh Didi tetap stay di jalannya itu? Itu karena mungkin pertolongan Allah ya pertama ya, karena kan kita mah cuma bisa melakukan hal apa ya, ikhtiar sebisa kita mungkin, tapi kan tetap kalau Allah nggak bantu kita nggak bisa. Terus ya itu penting lingkungan tuh penting banget. Terus sebisa mungkin kalau buat aku pribadi, sebisa mungkin seminggu tuh ada kajian, Datang ke kajian. datang ke kajian ya, bukan kajian online. Karena kalau aku tipe yang kalau kajian online aku nggak fokus dan mungkin aku nggak nyampe kali ilmunya ke aku ya. Jadi tipe yang memang harus tatap langsung sama gurunya gitu supaya ya kan kita juga ngambil ininya ya berkahnya ya kalau ke kajian langsung kan kita juga dapat berkah gitu. Nah, mungkin ilmu yang berkah tuh kalau memang kajian datang langsung gitu. Beda aja pokoknya kalau menurut aku kajian yang online atau tapi dengan kajian yang memang langsung. Oke. Terus kayak itu temen-temen yang selalu ngingetin, alhamdulillahnya banget punya teman-teman yang memang selalu ngingetin ya, meskipun aku pun juga pasti ada teguran terus dari teman-teman. Misalkan kadang aku kemarin-kemarin mungkin pakai rok sama tunik gitu, karena kan mungkin biasa sudah pakai dress. Ya kayak gitu ya, tetap harus diingetin lagi gitu. Semua orang juga pasti ada futurnya, tapi ya mudah-mudahan jangan terlalu futur banget dan jangan terlalu lama. Mudah-mudahan bisa terus balik lagi, bahkan lebih baik lagi setiap harinya kayak gitu. Penting banget sih keluarga inti yang selalu mendukung, yang mensupport, yang memang satu visi misi gitu. Terus ya tadi kajian, terus teman, lingkungan sih yang paling Berarti ganti lingkungannya jadi lingkungan yang lebih baik, ganti ya. kebiasaannya jadi lebih baik, Dan terus adab sih, adab Adab. sebelum ilmu ya. apa tuh maksudnya Teh? Adab. Jadi sebelum kita belajar sesuatu kita harus belajar adab dulu. Kadang mungkin takutnya nauzubillah zalik gitu ya. Kita udah ngerasa punya ilmu, jadi kita ngerasa lebih baik dari orang lain, itu juga nggak boleh. Takutnya nanti itu ilmunya malah nggak barokah buat kita kan. Jadi bukannya kita lebih baik, malah mungkin penampilannya lebih baik, tapi ilmunya kosong kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Adab dulu sebelum ilmu. Mantap nih kata-katanya nih. Nah tadi, Tete kan sekarang berada di dunia influencer nih. Berarti akan bertemu banyak influencer, akan melihat banyak konten. Tapi Tete tetap teguh nih dengan pilihan yang ini nih. Apa tuh yang bikin? Karena kan orang yang di dunia influencer tuh mungkin godaannya lebih besar ya ketimbang kita yang bersembunyi di belakang handphone nih. Iya makanya, jadi bener-bener kayak dikurangin banget scrolling sih. Itu ngaruh banget kan. Terus kalau misalkan kayak lihat konten yang lagi viral, belum tentu viral selalu bisa kita ikutin gitu kan. Kayak ya joget-joget yang nggak mungkin kan gitu. Betul. Kayak gitu. Terus kayak ya disesuaiin aja. Yang penting kayak kitanya harus kuat sih ya. Dan ya itu balik lagi lingkungan sih. Jadi kayak pas ngeliat konten tuh jangan karena pengen viral jadi ngikutin semuanya, tapi tetap harus kita ada batasan-batasan yang memang kita jaga gitu ya. Batasan-batasan syar'inya mungkin gitu. Kayak misalkan ya berusaha sebisa mungkin ya auratnya tetap tertutup gitu. Terus yang kayak ya kayak kalau sekarang kan banyaknya kayak joget-joget gitu kan nggak mungkin. Terus sebisa mungkin kontennya juga ada manfaatnya ya kan. Terus kalau kita kan jualan ya, karena niat jualan ya bismillah gitu. Mudah-mudahan dengan sharing konten, misalkan nih Evolver bikin konten tutorial hijab, jangan lupa pakai innernya. Oke. Jadi tetap Tertutup nih. tertutup auratnya. Catat, puji. Ini Iya kita kadang kan? nggak ada inner ini teh, nggak ada inner Inner ninja. ninja. Puji. Jangan, Inner ninja jangan banyak dijadiin 50 alasan. ribuan. Di prepare dulu. Mungkin Mm-mm. bikin ya nanti Evolver Iya inner iya, ninja, agak ya ribet kan? juga ya. Iya. Ya kan jadi kayak gitu makanya banyak banget bikin tutorial hijabnya dong, bikin tutorial hijabnya dong, bukannya aku nggak mau, tapi aku tuh bingung kalau bikin tutorial, Takutnya kan dadanya leher. pasti kelihatan gitu. Kalau leher sih mungkin pakai inner ninja, tapi kan dadanya aku belum punya ninja yang panjang banget kan, gitu. Jadi kayak aduh paling aku kirimin japri aja gitu kalau misalkan mau tahu cara kayak, bukannya nggak mau ngasih ilmunya tapi kayak bingung aku sendiri kan bikin kontennya kayak gimana, takutnya nanti malah gak sengaja kelihatan kan gitu. Jadi benar-benar harus sesuai, kita punya batasan-batasan yang memang harus
straight di situ gitu. Jadi kita punya nilai-nilai sendiri yang udah kita pegang teguh. Iya, gitu ya. itu harus banget sih. Karena biar apa ya, biar barokah ya. Oke, berarti dalam sehari itu tadi kan harus ngambil konten, harus apa, tapi scrolling itu nggak ada? Atau Scrolling pasti dibatasi? ada ya, tapi dibatasin. Karena kan harus ngurus anak juga ya, Bu. Oh iya Anak saya juga 4, ya Bu. Bu, lupa nih ya, Iya kan? seperti anak gadis Oh, soalnya ya. amin ya Allah. Jadi doa ya. Amin. Ya, tapi dibatasin karena jujur aku tuh kalau misalkan udah scrolling juga kan kayaknya semua orang nggak sih? Atau aku doang ya? Jadi kadang Sama suka aku kelupaan juga, kan. bisa sampai 2 jam ya Iya kan scrolling. kayak niatnya cuma nyari konten bentar taunya udah sejam lewat, keasikan 2 jam lewat. Nah, dari situ kayak belajar banget kayak biasanya aku udah bisa ngapa-ngapain nih, bisa ngedit, bisa jagain anak, bisa ngurus anak, apa segala macam. Ini malah kayak di kasur tiduran gitu kan. 2 jam dan nggak berasa ya. Iya kan. Aku. Iya, terus tontonannya tuh nggak puguh tuh ya kan. Terus Sundanya keluar ya. Nah, jadi dari situ kayak harus dibatasi nih gitu. Kalau nyari konten, fokus nyari konten, kalau udah dapet udah kayak gitu sih. Nah tadi ini kan ibu punya anak 4, punya usaha, influencer juga. Terus aku lihat setiap ada event itu Tete termasuk salah satu orang yang jarang absen, bener nggak? Punya jadwal kajian juga, wow, seminggu berapa kali tuh kayaknya ada 3. tahsin, ada kajian, ada liko, ada banyak ya. Aku satu minggu aja suka bolong malah. Ayo kapan tadi Yuk balik lagi. Nah itu gimana sih Teh sebagai seorang ibu, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang influencer, tapi jadwal kajiannya juga panjang, juga banyak nih dalam seminggu. Gimana caranya ngebagi waktu? Alhamdulillah banget ya Allah mudahin pasti ya. Terus kayak punya ring satu atau keluarga inti yang support, anak-anak support, ada mama, terus suami juga yang selalu support selama kegiatannya positif gitu. Jadi kalau misalkan setiap ada kegiatan nih misalkan mau podcast di Evolver, aku selalu izin dulu. Pertama kali diajakin tuh event apapun pasti aku selalu forward dulu ke suami kalau lagi Boleh nggak nggak bareng. nih? Karena kan izin suami itu penting buat istri ya. Meskipun kadang kan anak kan pasti boleh. Insya Allah pasti dibolehin kok, tapi kan tetap harus izin gitu kan. Betul. Jadi pasti langsung izin dulu. Kalau suami udah ya udah boleh. Yang penting kita bisa ngatur jadwal nih, anak tetap dirawat, terus kayak kegiatan di rumah juga tetap beres kayak gitu kan. Jadi tinggal manage waktu dan kayak ada prioritas. Misalkan hari ini prioritasnya apa dulu nih? Misalkan mau ada podcast ini kan. Nah, pagi-pagi berarti aku harus bangun lebih pagi buat ngurusin anak-anak, nyiapin sampai sekolah, yang bayi disiapin, disuapin, mandiin dan segala macam. Nah, baru aku bisa pergi ke sini gitu. Nah, kalau untuk jadwal kajian karena aku ngerasa aku tuh gampang futur banget. Jadi kayak harus minimal seminggu sekali. Berarti dipaksakan. Harus. Kayak harus Harus dijadwalkan. Kayak memang harus, bukan disempatkan, memang harus Dipaksakan. dan waktunya harus memang diluangkan gitu kan, bukan sisa waktu tapi kita harus meluangkan waktu karena memang yang selalu tuh kan hari Jumat ya. Bidiki, mohon maaf. Jumat, terus misalkan kalau ada kajian lain kan ada yang online juga yang sama bunda kita kan. Terus tahsin juga kadang kan 2 pekan sekali kalau sekarang. Terus ada aku yang ada baru lagi nemenin teman-teman yang pengen kajian juga. Nah, itu 2 pekan sekali juga. Masya Allah ya. Gitu. Karena memang ini anak 4 loh, ingat anak 4. Kalau anak gadis kita masih maklum nih ya. Anak 4 bareng-bareng kan gitu kan sama suami juga. Jadi kegiatannya emang bareng-bareng dan alhamdulillah kayak Allah mudahin aja. Nah, itu benar tadi kata Allah kayak aku tuh berdoa banget pas sambil anak keempat tuh kayak ya Allah aku masih pengen bisa produktif tapi aku nggak mau lalai sama tugas aku yang sesungguhnya sebagai ibu dan istri gitu. Jadi pengen bareng-bareng sama anak nih diijabahnya sekarang jadi dapat kerjaannya tuh pasti yang selalu bersama review itu keluarga. kan, jadi bareng sama keluarga. Nah, kecuali misalkan event. Kalau event tuh pasti suami tuh nanya ada temennya nggak buat pergi. Terus bentrok nggak sama yang lain. Kalau nggak bentrok, insya Allah bolehin, diizinin. Aku seneng banget datang ke event karena apa? Silaturahmi. Aku seneng banget ketemu teman-teman kan. Kayak pertama kayak nge-recharge aja gitu. Oh, ketemu teman-teman lama yang ngobrol-ngobrol. Terus kayak bikin seneng lagi aja gitu kan, karena aku tuh me time kan, kadang sesekali lah ya. Mungkin me time aku datang ke event, ketemu teman-teman ngobrol-ngobrol, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru ya. Iya dong. Apa ini salah satu berpengaruh juga nggak sih Teh? Karena jarang scrolling itu tadi jadi waktunya lebih efisien harinya. Nah iya sih, ngaruh sih. Ngaruh Kalau banget. aku ya, kadang kalau misalkan udah leye-leye dari pagi, kerasa nggak sih kalau misalkan kita telatnya, bangunnya telat, sholat subuhnya telat, udah hari itu nggak bakalan bener. Berarti Teh Didi punya rutinitas pagi
khusus nggak? Jadi kayak baru bangun tidur Oh harus iya, ngapain dulu gitu gimana? kalau bangun tidur kan misalkan sholat, habis sholat nanti misalkan aku beres-beres atau misalkan ada waktu lah, dikasih waktu biasanya aku 15 menit sampai 30 menit buat ngedit kah, atau misalkan buat scrolling cari konten segala macam, atau misalkan buat Itu di pagi hari? di pagi hari. Oh, oke. Karena kok Karena kata malam siang udah sibuk nih ya? enggak sih, karena kalau misalkan kayak kata suami aku selalu diingetin kalau misalkan nih buat DNC-nya atau buat developer atau misalkan buat bisnis gitu, di pagi hari dikerjainnya karena kan Allah Berkah? tuh ngasih berkahnya di pagi Oh, hari. oke. Puji, scrollingnya di pagi hari ya, setelah sholat subuh. Ya kan udah gitu kan ngaji dulu kan, habis sholat Heeh. subuh ngaji dulu, zikir pagi dulu, habis itu baru bisa ngerjain yang lain tuh. Nah boleh tuh scrolling lah 15 menit sampai 30 menit sambil nunggu bayi bangun, habis itu mulai nyuapin anak-anak, mandiin anak-anak, dibantu juga sih alhamdulillah ya ada yang bantuin di rumah, makasih ibu. Ibu pulang lagi? Makasih Ibu ya Allah. Nah dari situ abis gitu nah anak-anak udah pergi nih, udah pergi sekolah semua sama bapaknya dianterin. Aku sama bayi kan, ambil jagain bayi, nah bisalah ngedit-ngedit konten. Terus misalkan sambil sarapan, terus misalkan mau ngapa-ngapain yang lain bisa di pagi hari bentar. Jadi nanti pas udah ada jadwal misalkan mau pergi jam 9, nah udah beres, jadi nanti tinggal pergi. Pokoknya diprioritasin aja, jadi prioritas hari ini apa, selain ngurus anak dan suami, kan jam segini harus sudah siap karena mau pergi dan segala macam, jadi disiapin. Dan aku tipe yang kayak kepikiran dari hari-hari sebelumnya gitu loh, kayak misalkan mau ada event atau mau kemana, aduh bajunya udah kepikirannya dari berapa hari yang lalu. Jadi well prepare banget ya sebenarnya ya. Disiapin kan, jadi karena aku nggak bisa yang tiba-tiba gitu tuh, nggak bisa kayak Mendadak. malah kadang bingung kan, aku ngapain dulu nyari apa kayak gitu. Aku jadi ingat banget dulu kita pernah jalan-jalan bareng. Apa kita pernah Rihla bareng ke Korea ya? rihlah bareng ya. Kita pernah rihlah bareng ke Korea dan aku ingat itu dia Didi itu hamil 6 bulan. 6 bulan bayangin. 6 bulan. Terus di sana sempat ambil konten, sempat photoshoot juga sambil gerek-gerek koper. Makanya aku bilang Masya Allah. Ya, kayak Didi Demi ya? Masya Allah. Demi berusaha. Aku ingat dia pakai hak segini ya Teh. Platform ya? Platform Karena segini, nggak pede pakai flat. segini terus dia gerek-gerek koper dan jalan berbatuan. Aku ya Allah, aku yang nggak hamil aja udah kayak bisa duduk dulu nggak, istirahat dulu gitu. Dia enggak. Makanya aku lihat semangatnya Didi ini luar biasa banget, bisa jadi inspirasi buat kita gitu. Kalau aku pribadi jujur, aku kalau misalnya udah punya satu kerjaan nih hari ini satu, udah. Padahal itu masih pagi, udah selesai nih kerjaan, udah kayak lagi deh kita. Makanya aku selalu mengambil pelajaran dari teman-teman yang ada. Dan Teh Didi ini salah satunya. Masya Allah. Benar. Kenapa coba? Gak tahu. Satu, Teh Didi benar-benar energik banget. Dia itu nggak pernah aku lihat. Ini kali ya, seneng berkegiatan dari kecil kali. Iya, makanya aku ngerasa kok malas itu tidak ada di kamu Teh Didi. Ya. Tapi ada kok kadang kayak pengen lesehan capek kan, pengen tiduran. Itu lebih istirahat ya. Kalau malas tuh nggak ada. Jadi kadang aku dan salah satu orang yang selalu aku undang dan tidak pernah nggak hadir kalau nggak ada Kalau nggak ada uzur, insya Allah uzur pasti selalu datang. menyempatkan waktu. Masya Allah Teh Didi ini Ya karena luar itu aku biasa. seneng banget kan, terus kayak menghargai orang yang udah ngundang kita gitu kan. Selalu aku balikin sih, kayak misalkan ada yang ngundang, misalkan kamu ngundang aku, terus aku kayak, aduh males aku selalu berpikir balik, nanti kalau aku ngundang orang mikirnya juga kayak gitu kan nggak enak. Mikirin dulu, balikin lagi ke akunya kayak gimana. Nah, satu lagi nih, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oke. Semangat. Banyak ya sebenarnya pertanyaannya, mudah-mudahan waktunya cukup. Udah berapa jam nih kira-kira Ji kita nih? Oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh Didi ya. Oke. Teh Didi, sekarang apa nih kira-kira ke depannya mau apa kira-kira yang belum Teh Didi rasa? Aku pengen influencer udah, bisnis udah, anak Masya Allah udah banyak ya kan, kajian-kajian Masya Allah juga. Aku rasa waktu Teh Didi tuh udah compact banget. Tapi Teh Didi masih ngerasa ada yang kurang nggak nih? Aku pengen ada target-target lain nggak yang pengen dicapai nih? Apa ya? Pengen bisnisnya udah autopilot ya. Jadi tinggal ke Madinah sama Mekah aja terus ya? Iya, aku pengen banget haji ya Allah, amin. Amin, Pengen banget, itu cita-cita aku sekarang dan mungkin dari dulu ya, tapi ngerasa nggak sih beberapa bulan atau setahun ke belakang tuh kayak lebih bersemangat banget buat pergi haji. Karena mikirnya kayak, umur aku nyampe nggak ya gitu. Ya kan, jadi kayak pengen banget ya Allah, undang haji, pengen banget haji. Terus kayak pengen banget punya apa ya, sekolah tahfiz atau rumah tahfiz gitu loh. Pengen banget karena kayak
Sekarang tuh orang tuh nyari sekolah tuh agak susah ya, apalagi kan sekarang udah lumayan pricey banget kan. Jadi Banget. kadang ngelihat ada yang anak-anak yang pintar sebenarnya mereka tuh gitu, terus kayak hafalan Al-Qur'annya Masya Allah banget, tapi nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya gitu. Oke. Pengen Mudah-mudahan ya kita doain ya semoga itu semoga nangis. kita bisa bersama-sama ya Teh, bawa Amin, aku dalam kebaikan. amin. Pokoknya banyak banget sih ya kalau targetan ke depan, pengen autopilot, terus pengen lebih baik lagi akunya, terutama buat anak-anak ya. Karena kan kita tuh madrasah pertama anak-anak gitu. Jadi kayak, aduh banyak banget PR aku. Apalagi soal hafalan ya, anak-anak tuh jauh lebih terdepan dibandingin ibunya gitu ya. Jadi Karena mereka memulai hafalan dari umur iya, seger nih kita kayak otaknya. telat banget Kita kan. otaknya masih seger juga Alhamdulillah sih, ya, alhamdulillah. bismillah ya. Nah jadi kayak itu sih, targetan aku lebih banyak ke keluarga sih, keluarga terus pengen buat haji, pengen banget Amin. bikin rumah tahfiz, pengen bangun masjid. Amin, amin ya Kalau rabbal alamin. kegiatan sih mungkin ya alhamdulillah ya, Udah full dari sekarang ya. mungkin mudah-mudahan makin baik lagi kegiatannya yang manfaat. Kira-kira nih Teh Didi, punya sosok ini gak sih, punya sosok kalau sekarang orang bilangnya idola ya. Kan kita idola ini aku rasa salah satu yang penting juga buat kita ya. Karena kita jadi akhirnya mengcopy apa yang dilakukan idola kita masukkan ke Ya, kehidupan kita ya. tanpa sadar, bener gak sih? Iya, iya. Ya kan? Makanya kita kalau salah pilih idola, akhirnya bawa ke kehidupan kita juga tercopy secara sistematis gitu. Karena dia selalu kita lihat, selalu kita cara dia bicara dan lain-lain. Nah, Teh Didi sendiri punya nggak idola yang Teh Didi kayak aku tuh sebenarnya pengen deh kayak dia gitu? Pasti semua muslimah sih ya kayaknya sama ya semuanya. Idolanya Ibunda Khadijah ya, Masya radhiyallahu anha, Allah. Masya Allah ya. Itu kan karena kayak pertama entrepreneur ya, entrepreneur sukses banget, tapi bener-bener kayak jor-joran banget di Jalan Allah. jalan Allah ya. Jadi kayak nyari uang itu emang buat di jalan Allah, dihabisinnya pun gitu. Karena mungkin apalagi yang dicari kali ya gitu kan. Sekarang juga kita kayak buat apa sih hidup di sini tuh gitu kan. Karena yang dicari kan pasti nanti pas meninggalnya pengen seperti apa. Terus kan kita pasti cita-citanya pengen masuk surga. Idola aku sih itu ya pertama. Tapi ya Allah maaf kadang suka ke distrak yang lain ya. Tapi mudah-mudahan bisa terus mencontoh Ibunda Khadijah terus ke depannya baik dari segala macamnya ya, dari mungkin bisnisnya, terus dari ilmunya, terus dari adabnya segala macam lah. Dan itu PR banget sih, PR banget gak sih? Karena Banget. kadang apa ya, ya itu fashion aja tuh kan bisa bikin lupa ya, kadang bikin futur gitu. Banyak hal di dunia ini yang bikin futur ya. Banyak karena mungkin ya kita yang terlalu terlena kan. Iya. Makanya jadi kayak butuh balik lagi, butuh sosok yang ngingetin, pasangan yang sevisi misi, teman-teman yang selalu ngingetin dalam hal kebaikan yang harus dipegang. Oke, Bunda Khadijah ya salah satunya ya. Ya karena kan kadang sekarang banyak lah ya idol-idol lain, tapi emang mungkin ada yang disuka, tapi ya nggak jadi panutan lah. Gimana sih cara lebih mengenal Bunda Khadijah nih? Karena kan kita kalau misalnya pengen Itu PR nah banget. itu ya gimana ya? Mungkin kita cuma bisa baca, sekarangnya banyak baca, tapi sekarang internet kan udah maksudnya kita bisa nyari segala sesuatu tuh di internet ya. Jadi mungkin dari bacaan, terus apa ya, kalau suami kan alhamdulillah kayak sekolah ini Syiroh Nabawiyah kan, jadi suka dapat dari suami nih, "Beb, kayak gini gini gini." Terus sekarang kayak Teh Naya tuh suka ngasih aku buku tentang Sahabat Rasul. sahabiah-sahabiah gitu kan, cuma akunya rajin banget baca gitu. Nah mungkin itu PR-nya, aku tuh rajin banget baca, jadi emang harus dibenerin tuh. Padahal buku-buku di rumah tuh udah banyak banget gitu kan, kayak parenting Islam tuh ada bukunya, yuk baca yuk gitu. Jadi kadang kita mengambil contoh itu ke selain itu ya? Iya, ke sosok yang Ke sosok yang mungkin menurut kita sudah cukup bagus, tapi Mhm. ternyata ada nih sosok yang jauh lebih sempurna, Iya yang lebih kan? bagus, yang harus kita panuti. Panutan kan, itu kan panutan ya. Karena memang udah jelas masuk surga dong. Betul, Kan betul, betul. kita tuh pasti apa sih istilahnya tuh ada loh. Kita tuh sesuai dengan apa yang kita idolakan kan. Jadi kalau misalkan kita ngidolain manusia yang memang belum tentu masuk ke surga, emang mau gitu kan? Iya, Kan pengen kita masuk surga tuh. Ya kan? Jadi sebisa mungkin panutannya mungkin kita rubah mindset kita, panutannya memang udah jelas-jelas itu panutan terbaik buat dunia akhirat gitu. Nah, Syiroh Nabawi ini salah satu jalannya ya? Iya, Salah tapi kan satu suami aku jalan. ikut tuh. Oh, Karena aku oke. rajin banget kan. Jadi, tapi kadang aku suka nanya sih, ini gimana sih kayak gini-gini, terus diceritain. Iya, ini tuh gini. Benar. Jadi emang
Apa ya, kitanya juga emang harus mau belajar ya, harus mau cari tahu, harus mau belajar. Nah itu ya sebenarnya ya. Aku juga beberapa hari kemarin tuh sempat lagi senang banget nonton YouTube-nya Siapa? Nadia Oomara, tau nggak? Oh, Tapi kan dia sebenarnya Nadia Oomara tuh banyak macam-macamnya iya. kan. Ada yang tentang hantu, Oh iya? ada tentang konspirasi, dan ada seri khusus tentang sahabat Nabi ini. Nah aku baru di situ tuh aku baru tahu, oh Abdurrahman bin Auf itu sosok yang seperti ini. Abu Bakar itu ternyata meninggalnya seperti ini. Terus mereka berperang di jalan Allahnya tuh sampai kayak gimana. Bahkan di perang Badar tuh mereka sampai udah potong-potong badannya ya. Segala macam, tapi Rasul suruh balik lagi, mereka balik lagi sampai terseok-seok. Ya. Tapi nggak sih, kita tuh lebih sekarang tuh kayak lebih tahu cerita gosip artis daripada sahabat ya nggak sih, tamparan banget ya nggak sih. Jadi itu kerasa banget sama aku, Beb ya. Aku ngomongnya Beb. Kan jujur beberapa bulan terakhir ini media sosial tuh lagi bergejolak ya. Problem si A, problem si B, problem si C, dan kebawa ke mimpi aku. Serius? Iya. Ya Allah. Kebawa ke mimpi aku, bahkan aku pas sholat aku lagi membayangkan kalau itu nggak khusyuk loh. Itu benar, itu nggak khusyuk banget. Setan. Karena kan aku jujur kalau udah scrolling medsos itu aku cukup nggak bisa berhenti. Karena aku tipikal orang kalau udah ngerjain sesuatu harus beres dulu ya. Dan medsos kan nggak ada beresnya. Aku scrolling terus, dan yang muncul kan problem si A, problem si J, si ini marah-marah, si ini nangis-nangis. Terus di dalam mimpi aku, kalau dia nangis kasihan juga ya. Jadi kayak nggak jadi kepikiran masalah orang gitu. Iya, mungkin aku akhirnya menyadari bahwa salah satu salahku adalah scrolling tak ada tujuan. Kalau scrolling cari konten tuh kita jelaskan, oh konten ini kita save langsung, konten ini kita save langsung. Nah, ke distract ya. Ada saatnya aku ke distract, tapi kita bisa balik lagi kalau kita tuh punya tujuan waktu scrolling. Nah aku tuh kebanyakan scrolling nggak ada tujuan, kayak cari hiburan aja gitu. Buka aja gitu. Buka aja. Terus nanti ada teriak-teriak kan kita klik. Kenapa ini dia teriak-teriak ya kan? Kenapa dia nangis ya? Jadi otak aku juga ngerasa tingkat stres aku jadi lebih tinggi setelah scrolling overload. Itu tuh bisa misalnya scrolling nggak berhenti sejam, nah itu udah. Berarti toksik ya? Toksik banget. Gabut, terus kayak anak lagi tidur siang, suami lagi pergi gitu. Jadi ini ya udahlah buka HP. Lama-lama tiba-tiba suami datang, kamu habis ngapain? Hah? Ya Allah pas lihat jam, udah sejam lebih, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi astagfirullahaladzim, itu kita lalai ya, lalai. Nah jadi setelah aku menemukan Sirah Nabawi ya tentang sahabat Nabi, terus aku jadi merasa, oh ternyata selama ini tuh kita cengeng, kita tuh selama ini terlalu lemah, bener gak sih? Pas aku jauh banget mental kita ya. Jauh banget mentalnya. Apalagi mental anak sekarang ya. Itu mungkin balik lagi dengan referensi apa yang kita lihat tadi ya. Makanya aku kepikiran, oh ternyata memang mempelajari Sirah Nabawi itu adalah salah satu kunci untuk kita menjadi pribadi muslim yang kuat ya. Iya. Aku ngebaca, jadi banyak manfaatnya lah. Banyak banget, Beb. Sampai detik ini aku ngebayangin, oh pas perang Badar itu ada kakak dan adik yang sampai badannya kepotong-potong, Beb. Iya, sampai takut lehernya kesabit-sabit terus tinggal kepala kan. Tapi mereka masih hidup nih. Tiba-tiba dia ya ada seruan dari Rasulullah untuk kembali lagi nih ke jalan nih kan. Mereka seret-seretan, Beb, kan bisa jalan. Terus aku bilang, ya Allah aku ada problem sedikit aja, aku kayak dunia runtuh gitu. Iya. Kita dapat dapat ujian aja tuh kayak ya Allah, kenapa aku kuat lagi gitu ya. Iya benar-benar dulu lebih berat ya, karena mungkin keimanannya lebih kuat. Iya, dan referensi mungkin mereka nggak ada distract ya, nggak ada distract duniawi ya. Iya, jadi benar-benar fokus. Jadi ingat salah satu ya Ustadz Khalid pernah bilang, jangan jadi orang yang cengeng gitu. Dalam artian bukan nggak boleh nangis ya. Cengeng dalam artian kan kita kadang bikin ngeluh gitu ya. Teman kita bikin sakit hati kita. Jadi kita yang melebih-lebihkan ya. Baik gitu ya. Tapi kan kayak misalkan kayak Bilal bin Rabah gitu kan, diikat tangannya, ditindih batu gede gitu, tapi tetap. Jadi mungkin dulu tuh lebih berat banget. Dan nggak ada hiburan mungkin dulu ya. Ya hiburannya mungkin Liko tadi ya, ngaji, berbicara, ngobrol, ngomongin ilmu. Sharing, iya. Gimana nih, bisa nggak kita Liko setiap hari di sini? Biar semangat nih. Tapi tadi aku, Masya Allah banget sih, pertama kali datang ke kantor Evolve. Kenapa tuh? Jadi pada ngaji. Masya Allah ya. Nggak cuma kita yang emang pengen jadi lebih baik, tapi semua tim barengan gitu kan. Nah, Masya Allah. Semangat. Dan pada terbang nih. Iya tadi pas masuk, ini lagi jadi nggak enak kan, baru datang gitu. Ikutan tadi duduk di belakang, malu-malu kucing sambil ikut. Luar biasa ya.
Oke, nih masih ada lagi pertanyaan ya. Oke. Boleh lagi nih? Dulu nggak? Boleh minum dulu nggak? Iya, ya Allah, saking semangatnya nih kita ngomongin Sirah Nabawi ya. Masya Allah nih ya. Aku tuh Ustadz Khalid tuh salah satu yang Sirah Nabawinya Sama. bagus banget ya, Beb. Ini boleh sambil dimakan loh. Iya, nanti aja. Malu kalau makan. Oke, tadi Ini ini ikutan dong. siapa? Kayak HSI. Kamu ikutan nggak Apa tuh HSI? KSI? Yang Abdullah Roy itu kan tentang Sirah Nabawi ya? Oh, belum ya, aku belum Ikutan nanti aku kasih tau ya. Bareng ya. Kalau sendiri aku rada gimana gitu ya. Enggak, itu online. Jadi kayak Oh, misalkan online. tiap hari apa nanti akan ada soal beberapa kali dikerjain, Oke. terus ada waktunya segala macam. Jangan lupa ya diajak aku, Beb. Ajak aku dalam kebaikan. Saling-saling. Saling ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih, Teh. Oke, boleh. Teh Didi ya, kembali lagi. Nah, Teteh, sekarang kan banyak nih akhirnya wanita-wanita sekarang tuh jadi mengidolakan seseorang gitu ya. Jadi kadang mengidolakan bagi muslim ya, mengidolakan seseorang yang bertolak belakang dengan muslim, dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Islam, tapi akhirnya dijadikan panutan gitu. Karena kan kalau kita udah mengidolakan secara nggak langsung tuh kita Mengikuti ya? mengikuti. Kalau misalnya Teteh nih bisa bertemu nih atau bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita nih yang ada di luar, kira-kira apa ya pesan-pesannya agar kita tuh bisa jadi pribadi seperti yang Bunda Khadijah tadi. Walaupun berapa persennya aja deh, nggak apa-apa. Jangan 100% kan nggak mungkin ya. Bisa lah. Kayak 1%-nya atau berapa persennya deh Itu gitu. juga kan masih sangat jauh ya. Jadi nggak bisa nyalahin juga sih ya, Beb. Nggak bisa nyalahin karena apa? Karena mungkin belum sampai ilmunya atau mungkin lingkungannya juga tidak mendukung gitu kan. Jadi mungkin bisanya cuma bisa scrolling untuk sehari-harinya. Jadi yang terlihat, yang dilihat dan yang selalu apa ya, diikuti itu yang mungkin sosok-sosok yang lain gitu kan. Jadi ya nggak bisa nyalahin juga sih ya sebenarnya. Cuma mungkin sebisa mungkin tuh mau belajar terus. Nanti lama-lama kan kayak kalau kita belajar terus, kita kan dapat ilmu nih, terus dapat ilmu, lama-lama kayak ingin memperbaiki diri, terus pengen nyari tahu terus tentang misalkan sahabat-sahabat yang lain juga gitu ya, misalkan tentang Aisyah atau siapapun lah idola teman-teman semua yang memang harus diidolakan. Kayak aku juga, aku masih sangat-sangat jauh banget ya, pengen banget, makanya panutannya pengen itu karena pengen memperbaiki diri terus gitu. Menjadi sosok yang mulia, Masya Allah, yang udah dijamin sama Allah masuk surga, ya kan? Nah, jadi sebisa mungkin sih ngurangin itu tadi ya, tontonan kali ya. Dan mungkin diganti dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat tuh, bisa ikut Kajian kajian tadi, atau misalkan lingkungan temennya mungkin ya. Misalkan kita kayak aduh aku pengen lebih baik lagi. Aku harus nyari temen yang memang mereka udah lebih baik lagi dari ilmu, dari penampilan. Jadi kan pertama tuh kayak misalkan kita lihat sosok dulu nih, temen yang udah hijrah duluan mungkin kan jadi itu penyemangat ya buat kita. Nah dari situ ya mungkin bertahap, secara bertahap, dan kitanya memang ada kemauan untuk lebih baik, untuk berubah gitu. Oke, nah sekarang tuh banyak banget kan orang-orang yang merasa jadi kalau misalnya ada seseorang yang udah mulai kayak Jangan dinormalisasi juga sih ya. apanya tuh? Ya kan kayak dikit-dikit sekarang tuh kayak ya nggak apa-apa dong misalkan suka sama yang misalkan yang pakai kerudung suka sama yang nggak pakai kerudung gitu kan, menormalisasi jadi panutannya gitu. Nah jadi kayak sebisa mungkin juga ya memang dia tuh punya panutannya yang memang lebih baik ya kan, kayak gitu kan. Mungkin mereka tuh hanya melihat satu sisi yang baiknya dari orang itu. Nah mungkin bisa dilihat juga mungkin sisi bagusnya, tapi misalkan lihat juga penampilannya atau segala macamnya kan. Nah, misalkan kita udah pakai kerudung, panutan kita belum pakai kerudung ya masa kayak futur kan. Ya nggak sih Beb, futur. Tapi mungkin ada kebaikan yang bisa diambilnya, mungkin itunya aja yang diambil gitu. Jangan Tapi jangan keseluruhan. keseluruhannya, apalagi dijadiin idola banget gitu. Kadang mungkin terlalu fanatik kali ya. Sekarang tuh karena mungkin apa ya, kitanya juga nggak mau nyari tahu sosok idola. Sebenarnya ada banyak idola yang memang baik banget yang harus kita ikutin, tapi mungkin kita nggak nyari tahu, jadinya nggak tahu. Kurang ilmu tadi. Kurang ilmu tadi. Jadi balik lagi, kembalilah ke majelis ilmu. Iya. Baik. Tahu buat dede-dede gemes ya. Dede-dede gemes, ya. Aku juga dede gemes. Aku juga gemes buat suami aku. Terus sekarang kan banyak nih, Teh aku tuh sebenarnya mau loh Teh ikut gini-gini, tapi teman-teman aku tuh bilangnya kayak, ih kamu Nggak mah so keren. alim, kamu so ini, iya dah kamu sih paling benar, sana ilah kamu sih ahli surga. Nah itu gimana sih menghadapi yang kayak gitu? Kadang kan mental tuh kadang masih belum
cukup, apa diomongin, "Ih, ke masjid mulu sekarangnya rajin deh, ada apa nih maunya?" Langsung down atau gimana gitu. Itu gimana Teh menghadapinya? Sekarang emang mulut netizen Masya Allah banget ya. Aku juga suka ngeliat gitu, kadang kalau misalkan ada yang lagi viral, suka lihat komennya kan. Kadang kayak, ya Allah ini, itu sama dengan ucapan dong, ucapannya kayak nggak dikontrol gitu. Memang bebas sih kita ngasih komenan gitu ya, tapi kan kayak itu nunjukin diri kita gitu loh. Kalau misalkan kita komen jelek, berarti diri kita tuh perilakunya jelek gitu kan. Jadi kayak netizen sekarang tuh kayak bebas banget berpendapat ya, padahal kan kita juga harus tahu adab-adabnya, makanya itu harus belajar adab dulu sebelum ilmu gitu. Nah, terus kalau misalkan jujur sih kayak Kita nih yang berada di posisi sebenarnya aku pengen loh lebih baik Teh, tapi banyak lingkunganku omongan ya. malah bikin aku down nih, aku gimana ya Teh? Misalnya kayak gitu. Kalau menurut aku sih, aku juga sering ya digituin pasti ya. Jadinya kayak ya udah jadi doa dong, ya kan? Jadi kayak Dibawa misalkan, positif ya. "Duh kamu ahli surga, amin." Ya kan jadi kayak oh didoain tuh jadi ahli surga. Jadi gak usah didengerin lah omongan orang. Nah ya karena mau kita baik, mau kita buruk, kalau yang nggak suka sama kita, pasti berpikirannya buruk sama kita kan. Jadi lurusin niat lagi aja, ya Allah emang aku niatnya lillahi ta'ala mau cari ilmu, mau kajian. Insya Allah juga nanti lama-lama kok apa ya, Allah kalau misalnya kita minta tolong sama Allah, nggak usah mikirin pendapat manusia, itu kayak digiring apa ya, lingkungannya juga digiring dengan yang lebih baik lagi gitu. Kita belajar lebih baik tapi malah jadi apa sih, so alim Iya banget si gitu. paling alim, kan gitu ya. Iya deh si paling masuk surga. Itu jadi aminin Amin. aja, jadi doa buat Amin. kita, jadi kan oh amin gitu, doain aja dan doain juga buat temennya. Siapa tahu Allah kasih hidayah juga jadi barengan ya nanti kajiannya kan gitu. Berarti ini kita bisa ya Teh memimpikan menjadi Khadijah era ini, bisa nggak tuh? Ya bisa tuh ya insya Allah ya. Tapi mungkin ya pasti beda ya, nggak akan sama persis gitu. Jadi ya boleh banget atau kan mimpi mas tinggi-tingginya ya. Pasti terus kalau misalkan kita bermimpi kan harus yang baik. Ya, siapa tahu Allah ijabah doa kita, mimpi kita. Siapa tahu bisa dari 10%-nya gitu jadi sosok Ibunda Khadijah kan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, penutup nih ya pertanyaan Oh udah, terakhir. udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah Deg-degan 1 loh. jam. Masa deg-degan? Tahu nggak lihat Nah, aku deg-degan. tapi santai banget kok, ya kan? Ini pertanyaan terakhirnya nih ya tadi di penutup perjumpaan kita hari ini. Semoga perjumpaan kita hari ini menjadi ibroh kita ya. Amin, amin, amin. Nah tadi sepanjang itu tadi kita berbicara dan tujuan kita tuh satu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin menjadi Khadijah masa kini. Oke, kita pengen rangkum lagi nih dari awal Teh. Kalaupun kita tidak punya kemampuan, tidak punya lingkungan, tidak punya, pokoknya kita ngerasa kita tuh lagi berada di titik yang pengen menuju ke tempat baik tuh tapi kok susah banget ya Teh. Pasti Allah mudahin, jadi kayak minta tolongnya sama Allah aja udah gitu. Kalau misalkan teman-teman gak ada yang support di sekitar kita, lingkungan gak ada yang support, ya udah minta tolongnya sama Allah, biar Allah yang bantu, pasti yang terbaik buat kita sih. Karena aku juga nggak nyangka ya, jadi waktu itu tuh mau mulai kajian tuh kayak malu kan. Aduh, baju aku masih kayak gini nih, ikut kajian gimana ya? Kadang kan bingung pakai bajunya apa gitu. Tapi lama-lama kan kayak sebenarnya orang-orang yang udah ikut kajian tuh welcome loh sama kita yang misalkan yang Malah baru mau. adabnya sangat bagus ya. Iya, malah kan mungkin kan karena mereka ilmunya udah banyak gitu, jadi pasti adabnya pun bagus gitu. Jadi kayak welcome banget sama kita. Jadi kayak aku tuh datang kecil-kecil sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, "Hai Teh," malah disapa duluan, "Namanya siapa? Dari mana? Udah sering kajian atau baru?" Kayak ditanya gitu. Oh ya, akhirnya kan nyaman kan. Dan mungkin itu jalan dari Allah ya. Awalnya kan emang kita, aduh nggak ada temen nih, gimana dong? Terus kayak malu nggak sih kajian gitu. Terus teman-teman kok nggak ada yang support kayak gitu, tapi ya itu diketemuin sama orang baru yang mungkin akan bantu kita melalui proses untuk lebih baik lagi. Terima kasih Teh Didi sudah datang, menyempatkan Makasih waktunya. juga udah diundang, mudah-mudahan manfaat yang Oke deh kalau gitu, terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu nanti di Eval Talk selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.